Perhatikan, langsung saja masuk ke kasus 1. Di sini cuma ada kasus 1 sama kasus 2 saja. Untuk kasus satunya seperti ini. PT Siantana mempunyai 8 pemasok, salah satu bahan pembantu pembuatan furnitur. Perusahaan menyatakan kepada pemasok bahwa persentase produk cacat yang diizinkan mereka kirim maksimal adalah 7%. Manajernya memerintahkan bagian logistik untuk melakukan pemeriksaan jumlah komponen cacat pada tiap lot pengiriman produk, di mana satu lot produk berisi 100 unit komponen. Datanya seperti ini. Ini nanti saya share datanya yang berbeda ya. Jadi ini total dari pemasoknya ini dihitung dari 36 tambah 21 tambah 13 sampai sini hasilnya ini sama semuanya. Kemudian yang bawah juga 36 17 tambah 30 tambah 19 tambah 55 sampai bawah ini, kemudian totalnya seperti ini. Untuk pengolahan data dan analisanya, kasus 1 bagian A perhitungan software, ini nanti kalian pakai Minitab, nanti kita demokan ya. Bawa. Terus demonya di Langkah pertama, buka aplikasi Minitab, kemudian input data yang telah didapatkan, data yang tadi diinput di sini tuh totalnya itu nggak usah dimasukkan, jadi langsung data-datanya saja. Ini harusnya 1, 2, 3, 4 urut ini nggak urut. Setiap gambar diberi keterangan. Kemudian pilih start, basic statistik, 1 proportion. Seperti ini. Diisi seperti gambar di bawah. Untuk hipotesisnya diisi 0,07 karena maksimal jumlah cacat hanya 7%. Seperti ini. Nah, ini nanti kita demokan. Bagian ini diganti seperti ini. Kemudian number of efforts ini 201 itu didapatkan dari total pengiriman ke 1. Nah, ini pengiriman 1. Kemudian hasilnya seperti ini. Nanti setiap hasil kalian screenshot ya. Perhitungan pengiriman ke 1 kalian screenshot, perhitungan pengiriman kedua kalian screenshot sampai ke 10. Kemudian lanjut ke perhitungan B, perhitungan software yang B. Caranya sama, buka aplikasi Minitab, input data yang telah didapatkan, totalnya nggak usah diinput. Caranya sama, yang membedakan cuma di number of efforts ini. Yang tadi pengiriman, yang perhitungan software B ini menghitung pemasoknya. Jadi pemasok pertamanya itu 274. Nah, ini 274 kalian hitung sampai 61. Berarti 1 sampai 8. Hasilnya saja yang ditampilkan. Kemudian perhitungan software C. Langkah-langkahnya juga sama, buka aplikasi Minitab, input data yang telah didapatkan. Kemudian yang ini bedanya di 2 ini. Tadi kan 1. Yang perhitungan C ini pakai 2 proporsi. Diisi seperti gambar di bawah. Untuk hipotesisnya menggunakan seperti ini ya. Untuk sampel 1 sama sampel 2. Ini pemasok 1, ini pemasok 2. Kenapa aku ini 800 dari mana? Dari 8 dikali 100 tadi. Dari ini 1 sampai 8 dikali 100 komponen, jadi 800. Pemasok 1 sama pemasok 2. Nah,
Nah ini hasilnya seperti ini. Kalian hitung pemasok 1 sampai pemasok 3, pemasok 1 dengan pemasok 4 sampai pemasok 1 dengan pemasok 8. Nah habis pemasok 1 dengan pemasok 8, kalian hitung lagi pemasok 2 dengan pemasok 1. Jadi bergantian, habis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 buahnya. Yang pemasok 2 dengan pemasok 2 itu nggak usah diisi ya. Habis pemasok 2 dengan pemasok 1 langsung ke pemasok 2 dengan pemasok 3. Nah ini pemasok 2 nya 132, 37, pemasok 3 nya 61. Kalian hitung sama juga 3 dengan pemasok 1, 4 dengan pemasok 1 sampai 4 dengan pemasok 8, kemudian 5 dengan pemasok 1 sampai 5 dengan pemasok 8, seterusnya sampai 7 sampai 8 dengan pemasok 7 terakhir, karena 8 tidak dimasukkan. Habis itu masuk ke bagian ini. A. Apakah benar bahwa jumlah komponen cacat maksimal adalah 7%? Kalian cuma menghitung pengiriman ke 1, pengiriman ke 3, pengiriman ke 5, dan pengiriman ke 8. Caranya seperti ini. 1, H0 sama dengan V0 sama dengan 7%. Proporsi untuk jumlah komponen cacat sama dengan 7%. Baliknya yang H1, jika lebih dari 7%, proporsi untuk jumlah komponen cacat maksimal 7%. Untuk alfanya kita pakai 1% sama 2%. Wilayah kritisnya seperti ini, p-value lebih kecil dari alfanya. Untuk perhitungannya di bagian keempat, Z hitung, rumusnya seperti ini. P1 kurang P0 per akar P0 buka kurung 1, ini rumusnya, dikurang P0 per M. Dimasukkan P1 nya tadi berapa, kemudian P0 nya ini pakai 7% tadi ya, 7 per 100 dan itu 201 per 1000. Ini 1000 nya dapat dari total datanya tadi 1 sampai 10, jadi 10 dikali 100 hasilnya 1000. Tinggal dimasukkan, dapatkan hasil seperti ini. Jangan lupa untuk bagian ininya di militernya kalian coba juga. Ini sama dengan yang hasil perhitungan pengiriman ke 1. Ini tadi masuk. Nah ini kalian tinggal copy saja, kemudian ditaruh di perhitungan pemasok ke 1, pengiriman ke 1. Keputusannya H0 diterima karena p-value lebih kecil dari alfanya, yaitu 0,01, dan p-value lebih besar, lebih kecil dari alfanya 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi untuk jumlah komponen cacat sama dengan 7%. Lebih kecil karena 0,000. Sama untuk caranya pengiriman ke-3, pengiriman ke-4, pengiriman ke-8, caranya seperti ini. Lanjut ke bagian B. Lakukan pengujian komponen cacat untuk setiap pemasok sudah sesuai dengan standar perusahaan. Kalian cuma menghitung pemasok ke-2, pemasok ke-4, pemasok ke-6, sama pemasok ke-7. Caranya sama seperti pengirim tadi, kita pakai alfa 1% sama 5%. Perhitungannya juga sama, yang membedakan cuma di N nya saja. Tadi N nya kan 1000, kalau di pemasok N nya cuma 800 karena 8 dikali 100. Ini sama 7 per 100 juga. Kalian masukkan P1 nya, pemasok 1 nya berapa, tinggal hitung hasilnya ini. Kemudian di pemasok tadi, denominatornya kalian copy, masukkan di bawah sini untuk mengetahui p-value-nya dapat berapa. Keputusannya sama seperti tadi,
diterima bahwa proporsi untuk jumlah pemilih tetap sama dengan 7% karena ini p-value-nya 0,000 karena juga sama untuk pemasok 4, pemasok 6, dan pemasok ke-7. Kemudian yang bagian C, pemasok mana yang paling baik? Kalian cukup menghitung pemasok 1 dengan pemasok 2, kemudian pemasok 6 dengan pemasok ke-2, pemasok 4 dengan pemasok 1, pemasok 6 dengan pemasok ke-3, dan pemasok 7 dengan pemasok ke-8. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. 1 sama kayak tadi, 7%, 7%. Kita alfanya hanya pakai 1%. Ini jadi tabelnya, nanti kalian samakan saja. Min 2,3. Jadi untuk wilayah kritisnya seperti ini. Z hitung lebih besar dari Z tabel. Untuk perhitungannya, Z hitung rumusnya seperti ini. P1 dikurang P2 per akar P1 kurung 1 min P1 per N ditambah P2 nya tadi, pemasok 1 dan pemasok 2. Pemasok 1 nya tadi berapa, dimasukkan ke sini 274. Untuk pemasok 2 nya 137. Kalian hitung pakai 800 karena pemasoknya 8 kali 100. Dapatkan hasilnya seperti ini. Ditambahkan juga hasil dari minitabnya. Untuk keputusannya H0 diterima karena Z hitung lebih besar dari min Z tabel. Nah ini didapatkan Z hitungnya 8,56. Jadi lebih besar dari Z tabelnya. Jadi keputusannya H0-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi untuk jumlah komponen cacat maksimal adalah 7%. Sama, caranya juga sama. Pemasok 6 berapa, pemasok 2 berapa. Jadi ini pemasok 6 berapa, pemasok 2 nya berapa. Tinggal mengganti saja. Untuk interpretasi akhirnya, jadi pemasok 1 dan pemasok 6 yang paling baik karena memiliki Z hitung yang paling besar. Kalian lihatnya di sini, di bagian pemasok. Nah, di bagian sini. Ini kan pemasok 2 cuma hasilnya dapat 11,22. Ini kemarin saya hitung yang paling banyak Z hitungnya itu 1 sama pemasok 6 ini. Jadi interpretasinya pemasok 6 lebih banyak Z hitungnya karena memiliki Z hitung yang paling besar, yang terbaik. Ada yang ditanyakan untuk kasus 1? Lanjut. Kepiur. Semutan. Kemong nggak ada. Studi kasus 2 ini kayak perhitungan nggak terlalu banyak kayak studi kasus 1. Jadi di sini ada tiga perhitungan. Yang pertama, 2 jenis alat pengukuran banyaknya sulfur monoksid di udara dibandingkan dengan percobaan pencemaran udara. Ingin ditentukan apakah kedua jenis alat menghasilkan pengukuran dengan keberagaman yang sama.
bekerja pada waktu siang sebanyak 10 karyawan. Berdasarkan data pada tabel ini, lakukan uji variasi dengan taraf keberhasilan 2%. 2% berarti berapa? Apakah memang terdapat perbedaan variasi produktivitas pekerja yang bekerja pada waktu siang dengan pada waktu makan? Lalu yang C, ingin diketahui apakah terdapat perbedaan variasi hasil ujian teori dan hasil ujian praktik yang diberikan kepada mahasiswa. Untuk itu, 10 orang mahasiswa diambil secara acak dan dilihat hasil ujian teori dan praktikumnya. Nah ini, ada 10 mahasiswa, hasil ujian teorinya nilainya segini, lalu hasil ujian praktiknya segini. Berdasarkan pada tabel ini, ujilah taraf keberhasilan 5%. Apakah memang terdapat perbedaan variasi hasil ujian teori dan hasil ujian praktikum yang diberikan kepada mahasiswa? Langsung ke pengolahan datanya. Nah, yang soal pertama itu kan yang A itu tentukan apakah kedua jenis alat menghasilkan pengukuran dengan keberagaman yang sama. Perhitungan softwarenya sama, untuk aplikasi Digitech, terus input data yang telah didapatkan, pengukuran A ke bawah sampai 9, pengukuran B ke bawah, lalu pilih stat, basic statistik, 2 variansi, karena di sini kita menguji 2 variansi. Lalu diisi seperti gambar di bawah ini. Untuk hipotesis ini diisi 0,2 karena di soal udah diketahui ya variansi tingkat keberagamannya itu 0,02. Lalu ini terus didapatkan hasil segini, nanti di screenshot semua dimasukkan, lalu jangan lupa dikasih keterangan gambar A. Nah, untuk perhitungan manualnya H0 sama dengan sigma kecil 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, menghasilkan keberagaman yang sama. Nah, sebaliknya tidak sama dengan berarti tidak menghasilkan keberagaman yang sama. Lalu tingkat kepercayaannya A per 2, alfa per 2, yaitu alfanya kan udah diketahui kalau 0,02, berarti 0,02 per 2, hasilnya 0,0. Lalu itu DF-nya. Ada yang tahu nggak DF itu apa? Kemarin mode 3 udah loh. Terhadap DF itu derajat kebebasan. Nah di sini kan ada 2 variasi, berarti kita hitung 2. Ini rumusnya n-1. Lalu keduanya, yang kedua n-2. Berarti total populasi yang variasi pertama dikurangi 1, hasilnya 8. Terus yang variasi kedua, total data yang variasi kedua dikurangi 2. Nah kita membuat wilayah kritisnya yaitu H0 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel atau F hitung lebih besar dari F min tabel. Ini F tabelnya sudah diketahui 3,72 atau min 3,73. Perhitungannya sama kayak modul kemarin. Masih ada yang ingat gak? ingat. Ya, oke. Di sini kan kita ada 2 variasi ya, berarti kita hitung 2, berarti variasi pertama sama variasi kedua. Nah di sini udah ada rumusnya S1 kuadrat sama dengan sigma xi min x bar. Berarti sebelum itu kalian harus hitung x rata-ratanya dulu, kayak kemarin hitung x rata-rata. Masih ingat kan? Oke. Nah nanti variasi pertama itu kan ada data 0,86 terus dikurangi ini rata-ratanya. Sebelumnya kan kalian harus hitung rata-ratanya dulu. Ya rata-ratanya dimasukin semua. Atau enggak kalau nggak mau ribet 2 angka di belakang koma juga nggak apa-apa sebenarnya. Ininya nggak usah. Tapi terserah kalian. Lalu jangan lupa dikuadratkan setiap datanya, lalu terus sampai 9 data, kan ada 9 data ya. Lalu per n-1, 9 dikurangi 1. Nah ini untuk yang variasi pertama. Untuk yang variasi kedua sama x2 kuadrat sigma xi min x bar. Nah di sini kan rata-ratanya beda, berarti kalian harus ngitung
rata-rata variasi pertama sama rata-rata variasi kedua. Lalu dikuadratkan, jangan lupa ini dihitung semua, dihitung manual, lalu per n-1. Dan didapatkan hasil ini 0, oh iya, terakhirnya jangan lupa dihitung f hitungnya dari variasi pertama dibagi variasi kedua. Hitung-hitung. Nah, hasilnya 0,09. Keputusannya H0 ditolak karena F itu lebih kecil dari F tabel. F tabelnya tadi hasilnya udah berapa? Tiga kali tujuh. Kan lebih kecil ya hasil F itu. Berarti maka kedua jenis alat tidak menghasilkan pengukuran dengan keseberagaman yang sama. Ada yang ditanyakan? Lalu lanjut yang ke B. Tentukan apakah terdapat variasi produktivitas pekerja yang bekerja pada waktu siang dengan pada waktu malam. Perhitungan software sama, datanya nanti dimasukin malam, siang. Di sini yang malam itu cuma sampai 8, siang sampai 9 atau 10. Lalu pilih start, basis statistik, 2 variasi karena kita menghitung 2 variasi. Lalu hipotesis minnya diisi 0,02, lalu didapatkan hasil segini. Lalu perhitungan manualnya sama, K0 sama dengan sigma sama dengan sigma 1 sama dengan sigma 2 kuadrat. Tidak ada perbedaan kerja pada waktu siang dan pada waktu malam. Sebaliknya, tidak sama dengan berarti ada perbedaan kerja pada waktu siang dan pada waktu malam. Tingkat percayaannya pakai alfa 0,02. Lalu derajat bebasnya hitung sama kayak yang tadi, variasi pertama total datanya ada berapa, lalu variasi kedua totalnya ada berapa, dikurang, kalau variasi pertama dikurang 1, variasi kedua dikurangi 2. Wilayah kritisnya H0 diterima jika F itu lebih besar dari F tabel atau F itu lebih besar dari F min tabel. Ini F tabelnya sudah diketahui, lalu perhitungannya sama kayak yang tadi. Masih jelas kayak gitu? Sama kok caranya. S1 kan menghitung 2 variasi ya. Variasi pertama, ini variasi kedua. Rumusnya sigma xi min x bar kuadrat per n min 1. Nah nanti datanya kalian masukin, terus dikurangi x bar, dihitung lagi x rata-ratanya, lalu dikuadratkan per total data dikurangi 1. Didapatkan hasil 67,69. Itu yang untuk variasi pertama. Yang variasi kedua sama, sigma xi dikurangi x bar kuadrat per n min 1. Total data variasi kedua 10, lalu dikurangi 1, hasilnya 38,84. Dihitung lagi F hitungnya dari variasi pertama dibagi variasi kedua, hasilnya 1,74. Keputusannya H0 ditolak karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel. F tabelnya kan tadi 3, nah F hitungnya 1,74. Berarti karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel maka H0 ditolak. Dan ada perbedaan produktivitas pekerja yang bekerja pada waktu siang dan pada waktu malam. Lanjut perhitungan yang ke C. Tentukan apakah terdapat perbedaan variasi hasil ujian teori dan hasil ujian praktik yang diberikan kepada mahasiswa. Perhitungan softwarenya sama, pakai 2 variasi juga. Ini diisi hipotesisnya diisi 0,02. Terus di screenshot dimasukin. Jangan lupa setiap gambar dikasih keterangan. Perhitungan manualnya sama, H0 sigma 1 sama dengan sigma 2, tidak terdapat perbedaan variasi hasil ujian teori dan hasil ujian praktik. Satunya sebaliknya tidak sama dengan, berarti terdapat perbedaan variasi hasil ujian teori dan hasil ujian praktik.
yang kedua ada berapa dikurangi 2. Wilayah kritisnya sama, hak 0 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel atau F hitung lebih besar dari F min tabel. Ini F tabelnya sudah diketahui juga. Perhitungannya sama. Harus jelas lagi nggak? Nggak usah. Nggak usah ya, udah paham kan? Oke, lalu jangan lupa F hitungnya dicari juga dari yang variasi pertama dibagi variasi ke kedua sama dengan 1,50. Nolnya diterima karena F itu lebih kecil dari F tadi. Ini harusnya ditolak guys, karena kan ya jadi ini nolnya ditolak karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Maka mendapat berarti kalau H 0 ditolak berarti ini terdapat H 0 ditolak berarti satunya diterima. Terdapat perbedaan variasi. Tidak terdapat perbedaan variasi hasil ujian teori dan ujian. Dan jangan lupa analisanya, simpulannya juga. Pelan-pelan, Mbak. Jawab mau di-level lagi, kalau mau di-level apa lagi? Analisa studi kasus 1 sama studi kasus 2. Terus penutup kesimpulan aja. Tidak ada ditanyakan.